Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah di malam hari ini, tentunya dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita sehingga kita senantiasa berada di dalam kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban bersyukur bagi kita sebagai hamba Allah adalah sesuatu yang tanpa harus didorong, tanpa harus dimotivasi, tanpa harus diperintah. Karena apa? Karena kita ini setiap hari, setiap waktu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang kita butuhkan setiap hari, tanpa kita harus meminta atau mengelis daftar besok keperluan kita apa. Keperluan dalam arti yang kita butuhkan, nafas kita, jantung kita, darah kita, pencernaan kita tidak minta. Tetapi otomatis Allah Subhanahu wa taala setiap waktu tanpa diberi jeda kita diberi nikmat oleh Allah, dengan kita tidak meminta kepada Allah, tetapi Allah langsung berikan kebutuhan itu kepada kita semua. Maka sebagai hamba Allah yang diberi dengan limpahan berbagai macam fasilitas hidup, kita saat ini masih diberi nyawa saja, itu alhamdulillah luar biasa. Apalagi ditambah sehat, ditambah lagi mau beribadah, mau melaksanakan ibadah puasa. Itu tentunya ini kita sebagai hamba Allah bersyukur itu sudah langsung otomatis. Terima kasih kepada Allah dengan apa? Dengan menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk kita gunakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna syukur yang sesungguhnya. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambah. La azidannakum. Di situ Allah menggunakan dua huruf taukid. Ini kalau dalam konteks gramatikal
La azidanakum, kalau Allah menggunakan dua huruf taukid ini berarti mukhatabnya, orang yang diajak bicara itu adalah orang yang berpotensi tidak percaya. Apalagi pakai sumpah. Kita kan kalau bicara dengan orang, kalau pakai sungguh, pakai sumpah, kira-kira untuk apa? Supaya orang itu percaya. Ada gelagat orang itu tidak percaya. Maka di Quran itu kan ada kalimat berita biasa, ada kalimat yang menggunakan intonasi tekanan dengan sumpah. Kalau berita biasa ngapain pakai sumpah? Contoh misalnya, tadi pagi saya sahur minum kopi, ngapain dipakai sungguh-sungguh ya? Ketemu temen, Mas saya tenan loh, saestu, demi Allah misalnya gitu. Sampai begitu, memangnya mau menyampaikan berita apa sampai harus sesungguhnya? Nah, kaitannya dengan Allah sampai menggunakan itu karena apa? Betapa sedikitnya manusia yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persis yang disampaikan oleh iblis di dalam Quran surat Al-A'raf, wala tajidu aktsarahum minasyakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia dari orang-orang yang bersyukur. Maka wujud syukur kita ini adalah menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan murka Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu, kenapa manusia itu di dalam hidupnya harus terikat dengan hukum Allah, harus terikat dengan hukum syariat. Karena apa? Karena Allah yang telah memberikan fasilitas kepada kita, lalu kita nanti setelah ajal sampai, kata Allah, ilainal masir, kepada kamilah tempat kembali. Tempat kembali kepada Allah tuh ngapain? Allah beritakan latus aluna yauma idzin anin naim. Sungguh aku akan tanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan orang yang diberi nikmat oleh Allah banyak, ya pertanyaannya banyak. Sebagaimana kalau kita diamanai duit banyak, ya pertanyaannya kan banyak. Umurnya panjang, pertanyaannya lebih lama lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tahu apa yang terjadi nanti di akhirat, tentu kita itu sangat berhati-hati. Dan kita sudah dikasih petunjuk itu, sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran. Kalau kita mungkin tidak bisa memahaminya, kita datang ke pengajian hanya dengan hadir di sini. Alhamdulillah ada fasilitas dari takmir, ada kuliah. Walaupun kuliahnya 7 menit misalnya, saya ini sudah 7 menit lebih. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan. Kalau kita ikhlas, insya Allah, ketika kita tahu, kita paham, lalu kita jadikan amal, maka insya Allah itulah yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berterima kasih kepada Allah sebanyak-banyaknya, bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kesempatan, waktu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit pun kita tidak gunakan untuk yang lain kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, karena itulah yang akan bisa mengangkat derajat kita di akhirat dan menyelamatkan kita, kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan
Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.